Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Syafri Saputra, NHP 05211940000095 dari kelas Mprosti C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map yang saya telah bikin. Jadi mind map saya ini berisikan tentang build, acquire, and implement atau disingkat BAI bagian 8. Nah, jadi di BAI bagian 8 ini itu dia berbicara tentang bagaimana mengelola ilmu pengetahuan yang relevan, terkini, tervalidasi, dan dapat diandalkan untuk kepentingan proses bisnis atau pekerjaan dari para stafnya, dan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Di mana ilmu pengetahuan itu didapat dari informasi internal yang berasal dari organisasi itu sendiri maupun eksternal dari luar organisasi, baik informasi yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Pada BAI 08 ini terdapat 5 subbagian yang di setiap bagiannya itu terdiri dari aktor yang terlibat, manajemen praktis, input atau masukan, output atau hasil yang diharapkan, dan pengimplementasiannya yang akan dijabarkan ke dalam activities. Sebelum beralih ke tiap subbagian, pada BAI 8 ini terdapat goals, tujuannya, dan penilaian penghitungannya, matrix, yang dibagi menjadi dua, yaitu ada IT related goals dan metric, dan ada process goals and metric. Kita beranjak ke IT related goals dan metrics, di mana pada IT related ini terdapat dua tujuan utama. Yang pertama itu adalah ketangkasan informasi teknologi, dan yang kedua itu ilmu pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Nah, dalam tujuan ketangkasan informasi teknologi ini terdapat beberapa matriks. Yang pertama itu ada tingkat kepuasan eksekutif bisnis atau orang yang bertanggung jawab terhadap proses bisnis terhadap kemampuan adaptasi IT dengan kebutuhan-kebutuhan yang baru. Nah, yang kedua itu ada jumlah proses bisnis penting yang didukung oleh infrastruktur dan aplikasi terkini. Yang ketiga itu rata waktu untuk rencana strategis dalam bidang IT berubah menjadi suatu implementasi. Adapun matriks tujuan yang kedua yaitu ada tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap inovasi IT yang bisa saja terjadi. Yang kedua ada tingkat kepuasan para stakeholder atau staff terhadap inovasi dan rencana dalam bidang IT, dan banyaknya ide inovasi IT yang terlaksana. Selanjutnya itu ada proses goals and metrics-nya. Nah, jadi di sini itu tujuan utama dari proses bisnisnya itu ada empat. Yang pertama itu banyaknya ilmu pengetahuan yang digunakan dan di-sharing. Banyaknya ilmu pengetahuan yang digunakan dan di-sharing. Terus ada juga sumber informasi yang teridentifikasi dan terklasifikasi. Yang ketiga itu knowledge sharing yang menjadi suatu budaya dalam sistem organisasi tersebut. Dan yang keempat itu ilmu pengetahuan yang selalu diupdate dan diimprove untuk mendukung kebutuhan. Nah, adapun penghitungan penilaiannya atau matriksnya dari proses goals ini jumlah informasi yang tercover, terklarifikasi, dan tervalidasi.
Yang kedua ada jumlah ilmu pengetahuan yang benar-benar dipakai, yang benar-benar digunakan. Yang ketiga itu banyaknya pengguna yang dilatih dalam penggunaan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan. Keempat, ada jumlah repositori atau penyimpanan ilmu pengetahuan yang digunakan atau menjadi bahan referensi. Dan yang terakhir, seberapa sering ilmu pengetahuan itu digunakan. Beralih ke BAI 08 subbagian 1 yang berfokus kepada pembentukan budaya knowledge sharing. Ada beberapa aktor yang berperan dalam BAI 8 subbagian 1 ini. Yang pertama ada berperan sebagai accountable, di mana accountable itu orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas dan memiliki wewenang untuk memutuskan perkara. Pada BAI 8 subbab 1 ini yang berperan sebagai accountable yaitu bisnis eksekutif. Yang kedua itu ada yang berperan sebagai responsible, yaitu orang yang melaksanakan tugas, bisa dibilang itu dia pelaksana tugas. Kita dapat lihat di sini ada business process owner, ada compliance, ada audit, ada chief information center, ada privacy error, dan sebagainya. Selanjutnya ada manajemen practice pada bagian BAI 8 bagian 1, yang dimana manajemen practice ini ialah merancang dan mengimplementasi skema untuk pembentukan budaya knowledge sharing tersebut. Nah, pada subbagian ini tidak terdapat input atau tidak terdapat masukan, melainkan tapi output atau hasil yang diharapkan dari proses ini yaitu komunikasi tentang ilmu pengetahuan yang tersedia kepada bagian APO 1 bagian 4. Jadi ini seperti kerjasama dalam suatu organisasi. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan fokus dari BAI 8 subbagian 1 ini yaitu pertama itu aktif dalam komunikasi tentang nilai-nilai ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada menggiatkan sharing dan transfer ilmu pengetahuan. Ketiga ada mengombinasikan ilmu pengetahuan dalam manajemen ke dalam proses IT. Selanjutnya BAI 8 subbagian 2. Pada bagian ini berfokus pada pengidentifikasian dan klasifikasi sumber informasi yang ada. Adapun aktor yang berperan yang sebagai accountable itu ada bisnis eksekutif, ada konsultif. Nah, konsultif di sini itu orang yang memberi masukan ataupun pendapat ketika diperlukan. Dalam subbab ini ada kepala HRD, ada compliance, dan ada audit. Yang ketiga, ada yang berperan sebagai responsible. Dapat dilihat di mind map, ada banyak. Manajemen praktis pada bagian ini ialah mengidentifikasi, memvalidasi, dan mengklasifikasi keberagaman sumber informasi baik yang datangnya dari internal ataupun dari eksternal untuk membuat proses bisnis berjalan dengan efektif. Input atau masukan dari sebagian ini ialah kebutuhan akan ilmu pengetahuan dari luar COVID dan hasil yang diharapkan yaitu sumber informasi yang telah diklarifikasi untuk pemakaian proses bisnis. Adapun aktivitas kegiatan yang menunjang fokus atau menunjang fokus pada subbagian ini. Yang pertama itu ada mengidentifikasi calon pengguna ilmu pengetahuan,
memperoleh kebutuhan ilmu pengetahuan dan sumber informasi yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, mempertimbangkan konten informasi bisa berupa prosedur, proses, atau informasi terstruktur, ataupun berisi tentang konsep, aturan, fakta, dan lain-lain. Dan juga jenis informasi. Ada yang bisa berbentuk dokumen, video, rekaman suara, ataupun rekaman. Dan informasi yang terstruktur maupun tidak. Informasi yang berasal dari ahli, berasal dari sosial media, berasal dari email, ataupun berita. Nah, kegiatan selanjutnya itu mengklasifikasi sumber informasi berdasarkan skema pengelompokan. Yang terakhir, yang keempat, mengumpulkan, mengombinasikan, dan membenarkan sumber informasi berdasarkan kriteria informasi yang valid. Kriteria informasi yang valid di sini yaitu yang informasi yang mudah dipahami, yang relevan, informasi yang penting, akurat, dan dapat diandalkan. Beralih ke BI 8 subbagian 3, di mana pada subbab ini berfokus pada pengelompokan informasi dan mengubahnya menjadi ilmu pengetahuan yang berguna. Adapun aktor yang berperan sebagai accountable yaitu ada Chief Information Officer yang berperan sebagai consultant, ada Business Process Owner dan kepala HRD. Yang berperan sebagai responsible ada Head Development, ada Head IT Operation, juga Head IT Administration. Dan aktor yang terakhir yang berperan sebagai informan yaitu orang yang perlu mengetahui keputusan yang diambil dan hasilnya, yaitu ada compliance dan audit. Manajemen praktis pada bagian ini ialah mengelompokkan informasi berdasarkan kriteria pengelompokan, juga membuat hubungan antar komponen informasi, membuat dan mengimplementasikan tingkatan dalam mengakses informasi. Adapun input dari BAI 8 subbab 3 ini yaitu solusi yang sudah didokumentasi dari BAI 3 bagian 3 dan juga rencana penyebarluasan ilmu pengetahuan dari BAI 5 sub bagian 7. Dan hasil yang diharapkan dari BAI 8 sub bagian 3 ini yaitu penyimpanan ilmu pengetahuan yang telah dipublish kepada APO 7 bagian 3. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan untuk menunjang fokus dari BAI 8 subbagian 3 ini yaitu yang pertama membuat hubungan antar sekumpulan informasi dan mengidentifikasi atributnya. Yang kedua, membuat view atau penglihatan untuk kumpulan data yang berhubungan dengan mempertimbangkan staf dan kebutuhan organisasi. Nah, yang terakhir itu membuat ilmu pengetahuan dapat diakses oleh staf yang berkenan. Beralih ke BAI 8 subbagian 4, di mana fokus pada subbagian ini itu pemakaian dan penyebarluasan ilmu pengetahuan. Adapun aktor yang berperan sebagai accountable ada Business Process Owner, berperan sebagai responsible ada compliance, audit, Chief Information Officer, Head IT Administration. Yang berperan sebagai consultant sebagai berikut, ada 2 tabel bisa dilihat. Nah, untuk manajemen praktis pada subbagian 4 ini
yaitu menyebarluaskan ilmu pengetahuan pada staf yang relevan dan mengomunikasikan bagaimana ilmu pengetahuan ini bisa berguna untuk berbagai kebutuhan. Contohnya, problem solving, strategic planning, decision making. Input dari BAI 8 subbagian 4 ini yakni sama seperti BAI 8 subbagian 3, namun ada tambahan pada rencana operasi dan pemakaian. Nah, bedanya di sini. Nah, adapun hasil yang diharapkan dari BAI 8 subbagian 4 ini yaitu database pengguna ilmu pengetahuan untuk disebarluaskan, untuk digunakan dalam organisasi tersebut, dan kesadaran akan ilmu pengetahuan dan pelatihan. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan untuk menunjang fokus dari BAI 8 subbagian 4 ini yakni pertama ada identifikasi calon pengguna ilmu pengetahuan, yang kedua ada mentransfer ilmu pengetahuan ke pengguna ilmu pengetahuan. Ini transfer ilmu pengetahuan ke pengguna ini berdasarkan analisis kebutuhan dan pembelajaran tentang teknik yang efektif dan menggunakan tools yang bersangkutan, yang berhubungan. Yang terakhir itu memberi pelajaran dan pelatihan ke pengguna tentang ilmu pengetahuan, mengaksesnya, bagaimana cara mengaksesnya, dan menggunakan tools-toolsnya. Yang terakhir, BI 8 sub bagian 5 berfokus pada evaluasi dan pemberhentian penggunaan informasi. Di mana yang dimaksud dari pemberhentian penggunaan informasi di sini yaitu informasi yang sudah tidak relevan lagi atau sudah out of date. Adapun aktor yang berperan di sini ada berperan sebagai accountable, ada business process owner, yang berperan sebagai responsible ada banyak di sini, dan yang terakhir berperan sebagai consultant, ada compliance dan audit. Manajemen praktis pada sub bagian 5 ini ialah mengukur kegunaan dan mengevaluasi informasi yang masih relevan dan memberhentikan penggunaan informasi yang sudah out of date ataupun yang sudah tidak relevan lagi. Tidak ada input pada subbagian 5 ini, namun hasil yang diharapkan itu adanya hasil evaluasi dari penggunaan ilmu pengetahuan dan aturan untuk pemberhentian penggunaan ilmu pengetahuan yang sudah tidak relevan. Adapun aktivitasnya antara lain, pertama mengukur kegunaan dan mengevaluasi ilmu pengetahuan yang masih terpakai dan relevan. Selanjutnya ada mengidentifikasi informasi. Selanjutnya itu ada membuat aturan tentang pemberhentian penggunaan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.